Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Ridwa di Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang hukum pidana lanjutan, yaitu masih dengan bab yang sama, bab 2 penyertaan. Yang dosen pengampunya adalah Ibu Prof. Dr. Haji Hani Nuraini SMH dengan asisten dosen Pak Dr. Emrendi Adirayandi SMH. Penyertaan tidak berdiri sendiri, yang artinya harus didampingi dengan suatu tindak pidana. Penyertaan yaitu merupakan perbuatan yang selesai. Lalu ada penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, golongan pelaku yaitu bentuk 1 hingga bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawabannya disamakan dengan pelaku, yaitu yang bentuk 1-4 yaitu pelaku menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk atau menggerakkan melakukan. Lalu yang kedua ada golongan pembantu, yaitu bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP, di mana pertanggungjawab pidananya itu mendapat diskon atau pengurangan, yaitu 30% atau 1/3. Lalu ada yang menurut doktrin, yang pertama ada zelfstandig verman van deelneming, yaitu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 hingga 3, yaitu pelaku menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Lalu yang kedua ada zelfstandig verman van deelneming, yaitu bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan 5, yaitu membujuk atau menggerakkan melakukan atau membantu melakukan, dan yang sering digunakan adalah yaitu menurut KUHP. Lalu bentuk-bentuk dari penyertaan, yang pertama yaitu player atau dader, yaitu pelaku dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau bisa juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan luas, yaitu pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik atau memenuhi tindak pidana yang berada pada pasal 55 KUHP. Lalu pandangan yang sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi, pelaku sebenarnya dader. Dari penjelasan tersebut, entah itu dalam pandangan luas atau sempit, yaitu pelaku tunggal atau jamak yang melakukan tindak pidana itu langsung. Lalu yang kedua yaitu bentuk kedua, dumplayer atau menyuruh melakukan. Orang yang melakukan tindak pidana bukan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Yang pertama yaitu ada dua pihak, yaitu pelaku langsung atau manus ministra atau auctor materialis. Yang kedua pelaku tidak langsung atau manus domina atau auctor intellectualis. Lalu ada dalam dumplegen terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah harus manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Artinya, si alat tersebut benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Lalu yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya yang terdapat pada pasal 44 KUHP. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa, yaitu pasal 48. Yang ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah, yaitu pasal 51 ayat 2. Lalu yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Lalu yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.